Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, rekan-rekan Budilar Nusantara dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi tips ya yang saya lakukan sendiri atau saya eksperimenkan sendiri seperti itu. Tipsnya yaitu cara sederhana menambah power senapan PCP jenis PCP Jawa ya. Apakah gejluk ataupun jenis PCP yang sistem kerjanya seperti gejluk, pakai gelendal dengan model chamber Remington ya. Oke, intinya sejenis inilah PCP-nya, PCP Jawa ataupun sejenisnya atau gejluk. Nah, seperti apakah tipsnya bagaimana kita menambah power senapan PCP ini sehingga bisa menghasilkan power yang besar dan bisa dipergunakan untuk berburu big game. Jujur ini baru pertama kali ya saya lakukan, dan tips ini hanya saya kembangkan sendiri, yang mana kalau saya berpendapat ya, sesungguhnya senapan itu untuk mendapatkan power yang maksimal itu betul-betul harus mendapatkan tendangan secara maksimal juga dari angin yang dilepaskan dari dalam tabung seperti itu. Nah, bagaimanakah tipsnya agar angin itu betul-betul kontan ya, atau lepasnya itu maksimal begitu, tidak berurutan atau tidak rentet. Pertama saya ambil dulu pada bagian teflon ya. Ini karena sudah dirakit kembali teflon. Nah, teflon itu kita keluarkan dulu, atau valve ya. Maksudnya valve atau valve itu kita keluarkan dulu. Kemudian kita coba lihat pada lubang transfer anginnya. Nah, biasanya untuk senapan jenis kaliber 4,5 ya, itu lubang transfernya itu dibikin maksimal besarnya itu 4,2 atau 4 mili seperti itu. Nah, kemudian disesuaikan juga dengan lubang katup pada laras. Artinya dia itu sama besar 4 mili. Nah, jika keadaannya demikian, maka tips pertama adalah lubang pada valve tersebut itu kita perbesar. Kalau senapan teman-teman itu kalibernya 4,5, maka kita perbesar menjadi 5 mili pada valve ya. Pada valve. Nah, pada valve itu kita perbesar menjadi 5 mili. Gunanya apa? Supaya angin yang ada di dalam saat ditransfer dari tabung ke valve menuju laras ya, itu lepasnya itu maksimal. Misalnya kita menyeting senapan ini lepasnya itu 200 PSI. Jadi betul-betul 200 PSI itu yang menghantam peluru. Artinya tidak rentet. Selama ini kan kita tidak tahu ya apakah memang 200 PSI itu yang menghantam peluru, atau bisa jadi dia tuh rentet. Lepasnya saja yang 200, tapi dia tuh menghantamnya tidak maksimal seperti itu. Akhirnya pemborosan terjadi tapi power tidak maksimal. Nah, itu yang pertama. Pada valve itu kita perbesar lubang transfernya. Kemudian pada lubang transfer di chamber ya. Nah, ini karena dia sudah patrian, artinya kan kita untuk memperbesarnya harus melepas dulu ya. Kalau saya sederhana saja tipsnya, saya tidak perlu lepas chambernya, tetapi di sini, nah ini sudah saya lepas ya, dan sudah saya bor. Kita bawa saja nantinya ke tukang bubut ya. Ini kan bekas untuk baut pengunci laras ya. Nah, ini biasanya lubang yang di belakang ini dia itu sejajar dengan lubang transfer yang ada di chamber yang di bagian bawah ini. Nah, memperbesarnya untuk menjadi 5 mili, kita bawa saja ke tukang bubut, nanti mereka yang akan membornya dari atas ini, lubang sini. Nah, ini sudah dilepas ya, sudah diperbesar menjadi ukuran 5 mili. Oke. Sejajar dengan lubang valve yang ada di dalam tabung ini. Nah, setelah dia menjadi 5 mili, kita beralih kepada laras. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sebentar ya, saya ambil contoh larasnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita beralih kepada larasnya ya.
Nah, ini laras bawaan dari senapan ini. Oke, ini sudah saya ganti ya larasnya menjadi kuningan yang ulirnya 9. Nah, ini laras bawaan dari senapan ini. Nah, tipsnya saya tidak ini sudah saya baut ya, jadi susah juga bongkar-bongkarnya, nantinya saya contohkan saja di sini. Ini kan besarnya sekitar 4 mili ya lubang ini. Karena kalau dibikin menjadi 4,5 sesuai dengan ukuran mimisnya, mimis akan jatuh ke dalam, jatuh ke bawah. Maka dibikinlah 4 mili. Atau kalau nggak salah ini 3,8. Nah, tipsnya kita perbesar saja lubang yang ini ya, yang bagian bawah ini. Nah, ini kita perbesar menjadi ukuran 5 mili. Tetapi tidak sampai menembus ke dalam lubang yang di dalamnya. Jadi yang tapaknya ini saja menjadi ukuran 5 mili sesuai dengan lubang transfer yang tadi ya. Ukuran yang ini 5 mili. Nah, jadi bentuknya nanti mengerucut teman-teman. Jadi tapaknya 5 mili, ke atasnya 4 mili seperti itu. Kalau seandainya kita bikin 5 mili maka mimis akan jatuh, maka kita bikin saja tapaknya 5 mili, bagian atasnya 4 mili. Jadi dia seperti kerucut. Kerucut ke atas ya, begitu. Nah, begini. Itu dia ya. Sehingga nantinya angin yang dilepaskan dari tabung ini menuju ruang ledak yang ada di valve itu betul-betul maksimal menghantam mimis. Artinya betul-betul maksimal dia tuh keluar seperti itu. Kalau seandainya lubangnya sempit, maka otomatis angin pun juga akan tidak maksimal lepasnya. Artinya angin tersebut lepasnya hanya berurutan. Artinya mimis sudah keluar, angin masih ada di belakangnya seperti itu. Artinya angin itu tidak maksimal menghantam mimis, sehingga mimis powernya tidak dapat, tapi angin boros. Itu yang sering terjadi begitu kan. Selama ini kan kita bermain pada track saja, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Tapi kita tidak memikirkan apakah pada trek tinggi tersebut angin yang lepas itu betul-betul maksimal. Nah, itu tips sederhana ya dari saya. Maaf jika ini mungkin agak sedikit kurang berguna bagi teman-teman, tapi itu sudah saya buktikan dan alhamdulillah powernya pun menjadi maksimal ya. Nanti kan kita coba nantinya menembak bata dengan senapan ini, apakah bata itu hancur. Oke teman-teman, itu saja tips sederhana dari saya. Dan terakhir pada laras, jika teman-teman ingin mendapatkan power big game ya, usahakan laras itu ulirnya tidak usah terlalu banyak. Bisa ulir 9 atau ulir 8, setidaknya ulir 9 lah, sehingga kerja peluru tersebut atau mimis tidak terlalu berat keluar dari laras seperti itu. Karena big game itu kan yang kita cari bukan akurasi atau nitiknya ya, tetapi grouping saja itu sudah cukup gitu. Karena sasaran kita big game begitu. Beda hanya jika kita sasarannya buruan-buruan kecil, maka akurasi memang kita butuhkan. Oke teman-teman, demikian saja. Langsung kita coba ya powernya, langsung kita eksekusi. Langsung kita ke lapangan tembak. Oke teman-teman, saya sudah berada di lapangan tembak ya. Yang tadi ini sebenarnya unitnya Eko Udara ya. Nah, saya akan coba tembak bata ini. Oke, saya taruh dulu ke sana, masih kokoh ya. Oke, di sana ya teman-teman ya. Oke, untuk informasi, mimis saya pergunakan mimis Samyang tumpul ya. Bagaimanakah powernya? Kita coba pada trek tertinggi ya. Oke, 1, 2, 3, 4.
Oke. Langsung kita eksekusi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agak melenceng teman-teman. Sebentar, kita ulang lagi. Oke, sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ke sana ya, hasilnya seperti apa. Pus. Oke teman-teman, ini dia sasarannya. Nah, sedikit retak ya. Nah, oke, lumayan deh. Yang biasanya dia tidak hanya sekedar berbekas saja, ini ada bekas hancurnya, lumayan. Oke, teman-teman, itu saja tips dari saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.